Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-16. Bab yang ke-16. Qala al-muallifu rahimahullah, masalu man yad'u ghairallah, perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Qala al-muallifu rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubuhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, dijadikan perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka berkumpul di dalamnya. Dan seandainya lalat itu mencabut atau merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak mampu merebutnya kembali. Sungguh lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, dikaitkan dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah mereka mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat? Meskipun hanya seekor lalat. Dan tentu saja jawabannya tidak bisa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan makhluk lainnya meskipun itu hanya seekor lalat. Dan sekiranya lalat itu merampas sesuatu dari mereka, makanan misalkan, maka mereka tidak bisa merebutnya kembali dari lalat tersebut. Ini menunjukkan kelemahan makhluk. Maka pantaskah kita meminta, berdoa, memohon kepada sesama makhluk? Berkata al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yukhatibullahu an-nasa jami'an. Allah mengarahkan pembicaraan ini kepada manusia seluruhnya, an yastami'u li hadzal mathalil azim, agar mereka mendengarkan perumpamaan yang agung ini. Qailan lahum, Allah berfirman kepada mereka, inna haula'il awliya'a was salihina wa ghairahum
Sesungguhnya wali-wali dan orang-orang saleh dan selain mereka, alladzina tad'unahum, yang mereka seru, inda syada'idi, ketika dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, liusa'idukum, untuk memberikan bantuan kepada kalian, la yastati'una an yaf'alu dzalik, maka mereka tidak mampu melakukannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan secara umum, innalladzina tad'uuhum min dunillah, segala sesuatu yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta selain Allah, apapun itu. Dan oleh al-muallif rahimahullah lebih diperinci atau lebih dipertegas lagi dengan apa? Inna haula'il awliya awas salihina wa ghairahum, yaitu mereka para wali, orang-orang saleh dan selain mereka. Karena memang kebanyakan yang dimintai doa itu adalah para wali, orang saleh yang sudah meninggal dunia. Meskipun di dalam ayat tidak disebutkan yaitu para wali, orang-orang saleh, bahkan para nabi mungkin juga demikian. Ya, pada di dalam ayat ini Allah berfirman secara umum, innalladzina tad'una min dunillah, segala sesuatu yang kalian seru selain Allah. Jadi sifatnya apa? Umum. Nah, jadi mereka yang kalian seru selain Allah, yang kalian harapkan bantuannya ketika sempit, dalam kondisi sulit, maka mereka tidak akan mampu melakukannya, yaitu tidak akan mampu membantu kalian. Balhum ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqat, bahkan mereka tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun dari makhluk-makhluk, kadzubabi, seperti lalat. Ya, ini sebenarnya bukan tuntutan ciptakanlah lalat, bukan seperti itu, tapi ini hanya sekedar perumpamaan. Wong nyiptakan lalat saja tidak bisa, apalagi membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, menciptakan hal yang remeh saja, lalat tidak bisa, padahal itu hewan yang remeh, hewan yang lemah, hewan yang kecil, itu saja tidak bisa. Lantas bagaimana mau menolong kesulitan orang-orang yang meminta bantuan kepada mereka? Wahai syekh, ya, berilah saya rezeki. Wahai wali fulan, sembuhkanlah penyakit saya. Wahai fulan, datangkanlah jodoh saya, misalkan. Ini meminta kepada selain Allah, dan yang diminta tidak mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat, apalagi memberikan pertolongan yang lebih sulit daripada itu, mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh, menyembuhkan penyakit. Itu logika sederhana. Jadi ini hanya perumpamaan, bukan berarti mereka disuruh menciptakan lalat. Ya. Bahkan wa idza arada dzubabu an yasliba syai'an min ta'amihim aw syarabihim, bahkan apabila lalat itu merampas sesuatu dari makanan mereka atau minuman mereka, la yastati'una ay yukhallisuhu min, mereka tidak mampu untuk mencegahnya. Ma akhadha minhum, apa yang sudah diambil dari lalat tersebut. Ya, lalat nempel di makanan kita, bisa nggak kita ambil lagi? Kita nggak tahu kadar yang diambil seberapa. Kalau mau ya kita ambil alatnya, kita makan sekalian. Balik itu asli, balik Pak. Ya, sak bonusnya ya. Ya. Tapi kalau kita menuntut lalat untuk mengembalikan apa yang dia curi dari kita berupa 0,000 gram makanan gitu misalkan, nggak akan mampu kita, tidak akan mampu. Ya. Nah,
Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fid dzubab. Semua ini menunjukkan atas kelemahan mereka. Siapa? Manusia. Ya, dan kelemahan lalat. Atau yang dimaksud dengan dha'fihim di sini adalah mereka yang dimintai, mereka yang diseru. Kalau kita manusia yang masih hidup mungkin bisa tadi ya ngambil, ngerebut kembali apa yang telah diambil oleh lalat. Tapi ini kita bicara contoh konkret, misalkan ya sesajen. Waalaikumsalam. Biasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mereka dianggap soleh, banyak yang memberi makanan-makanan di kuburan mereka. Lalu dikerumuni makanan itu oleh lalat. Mampukah mayit yang sudah mati itu mencegah lalat agar tidak mengambil makanannya? Ya. Mampukah wali-wali yang sudah meninggal dunia, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, mencegah lalat untuk merampas makanan mereka yang telah dipersembahkan oleh para penyembah mereka? Mampu enggak? Ya, tidak akan mampu. Mampukah orang-orang yang sudah mati tadi mencegah orang-orang iseng yang mengambil makanan mereka? Wah, ada makanan ini. Makanannya siapa? Wali fulan yang sudah meninggal, dipersembahkan untuknya. Gak ada yang lihat, diambil, selesai. Nah ini, jadi mereka orang-orang yang sudah mati, yang soleh-soleh tersebut tidak mampu menciptakan lalat dan tidak mampu mencegah lalat untuk merebut makanan yang dipersembahkan untuk mereka. Maka ini adalah perumpamaan yang sangat agung atas kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sama-sama lemahnya, lalatnya lemah, makhluk yang disembah selain Allah pun juga lemah, apalagi mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, qala Allah Ta'ala, perumpamaan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-14 Allah berfirman yang artinya, dan bagi Allah lah doa yang hak, yang benar. Itu hanya berdoa kepada Allah lah yang benar. Allah lah yang mampu untuk mengabulkan doa. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, maka mereka tidak mampu mengijabahi, mengabulkan bagi mereka sesuatu pun juga, melainkan kabasiti kaffaihi ilal ma', melainkan seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya ke air, liyablugha fahu, lalu air itu bisa sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, dan tidak akan mungkin air itu bisa sampai ke mulutnya. Dan tidaklah doa orang-orang kafir melainkan di dalam kesesatan. Taib. Ini firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Perumpamaan kedua, orang yang meminta bantuan, memohon pertolongan kepada selain Allah, itu sama seperti dia membentangkan kedua telapak tangannya ke arah air, lalu dia berharap air itu bisa sampai ke mulutnya sendiri. Cuman gini saja, mungkin gini ya, berharap apa? Air itu bisa masuk ke mulutnya sendiri. Mungkin enggak? Tidak akan mungkin. Bahkan kita akan menyebut orang ini gila.
Kalau mau ambil minum, ya ambil gelas, ambil wadah. Tapi kalau cuman begini, basiti kaffaihi, membentangkan kedua telapak tangannya, ilal ma, ke arah air, liyablugha fahu, supaya air itu bisa mencapai mulutnya. Bukan gini terus diambil diminum ya, bukan, hanya begini. Jadi ada air di bawah, ini gampangnya. Nah ini masuk mulut. Sampai kiamat nggak akan masuk ke mulut kita kalau cuman begini. Nah, perumpamaan orang yang meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah ya seperti itu. Apa sia-sia? Tidak akan bisa air itu mencapai mulut kita, tidak akan bisa bantuan itu datang untuk kita. Nah, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tufidu hadhil ayah. Ayat ini memberikan faedah anna du'a alladhi huwal ibadah, bahwasanya doa yang merupakan ibadah yajibu an yakuna lillahi wahdah, wajib ditujukan hanya kepada Allah semata. Wa haula'i alladziina yad'uuna ghairallah, dan mereka yang berdoa menyeru kepada selain Allah, la yantafi'una minhum, maka mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari yang disembah, dari mereka yang disembah. Wala yastajibuna lahum bi syai'in, dan mereka yang disembah juga tidak akan mampu mengabulkan harapan doa mereka sedikit pun juga. Masaluhum, maka perumpamaan mereka ini fi dzalik, dalam hal yang demikian itu, masalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'r. Kalau di kitab asli saya tidak ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib. Terjemahan kalau nggak salah ada ya. Ya. Jadi sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Maksudnya ada riwayat bahwa pentafsiran tentang ayat ini itu seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Mathalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'r. Seperti orang yang berdiri di ujung sumur, di tepi sumur, liyatanawalal ma'a minhu, untuk mengambil air dari sumur, biyadihi, dengan tangannya, fala yastati'u, maka tidak akan mungkin mampu. Bukan dengan timba loh ya, bukan dengan menggayungkan tangannya ke air, tapi hanya berdiri di tepi sumur, lalu air sumur itu dalam, hanya begini saja, nunjuk sumur supaya airnya itu sampai ke mulutnya. Ya, sampai kiamat tidak akan mungkin bisa. Ya. Wa qala Mujahidun, bahkan Mujahid berkata, yad'ul ma'a bilisanihi wa yushiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Dzakarahu Ibnu Katsir, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Mujahid, orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah itu sama seperti orang yang meminta kepada air dengan lisannya, wahai air, gitu ya. Wa yushiru ilaihi, dan berisyarat, nunjuk air, air, masuklah engkau ke mulutku misalkan. Nah, kira-kira orang seperti ini kita anggap apa? Orang sakti. Ya, kalau zaman sekarang mungkin segala sesuatu yang aneh itu sudah banyak yang anggap apa? Sakti, wali. Saya wali apa Pak? Majidum, ya, wali yang ditarik dia. Nah, fala ya'tihi abadan, bagi orang normal yang nggak akan sampai air itu ke mulutnya, tidak akan sampai air itu ke dalam mulutnya selama-lamanya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau minum air dari sumur ya ada usaha dengan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Ya, kalau kita kaitkan dengan doa ya kita usaha kepada Allah yang maha mengabulkan doa, atau dengan tawasul yang memang diperbolehkan. Dan ini sering kita bahas. Di antara dengan menyebut nama Allah, kita jadikan nama-nama Allah sebagai sarana agar Allah mengabulkan doa kita. Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Ya Rahman, kita panggil nama-nama Allah SWT.
atau dengan amal soleh kita, seperti kisahnya Ashabul Kahfi yang mereka dalam kondisi terdesak, dalam kondisi susah, terperangkap di dalam gua, ya, bukan Ashabul Kahfi ya, orang yang terperangkap di dalam gua, afwan, orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu mereka mengusulkan agar masing-masing kita menyebutkan amal saleh sebagai wasilah agar Allah menyelamatkan mereka. Masing-masing berdoa dan menyebut amal salehnya. Itu termasuk tawasul yang dibolehkan. Itu upaya yang bisa dilakukan. Atau bertawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup, yang ada di hadapan kita. Dan ini yang mungkin sering kita lakukan, ya, minta doa dari orang soleh, dari ustadz, dari ulama, dari kiai yang masih hidup, yang masih bisa berdoa kepada Allah. Nah, ini diperbolehkan, ya, ini diperbolehkan. Tapi kalau meminta kepada selain Allah yang mereka tidak mampu mendengar ucapan kita, tidak mampu mendengar doa kita, maka bagaimana mungkin mereka mampu mengabulkannya, ya. Bagaimana mungkin mereka mampu membantu kita. Nah, ini sama seperti orang yang mengharapkan air masuk ke mulutnya tanpa ada upaya. Fahdhar. Nah, kemudian summa hakamallahu 'alal ladzina yad'una ghairallahi bil kufri. Kemudian Allah menghukumi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah dengan kekufuran. Wa anna du'aahum dhalalun fi qaulihi ta'ala, dan doa mereka itu adalah kesesatan pada firman Allah Ta'ala, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi Allah menyebut orang-orang yang meminta kepada selain Allah dengan kufur. Dan doa yang seperti itu adalah doa yang sesat, illa fi dhalal, melainkan di dalam kesesatan. Fahdhar ya akhil muslim, maka waspadalah wahai saudaraku muslim, an tad'u ghairallah. Hati-hati jangan sampai kalian berdoa kepada selain Allah, fatakfuru wa tadhillu, sehingga engkau menjadi kafir dan engkau menjadi tersesat. Wad'ullaha wahdahul qadira, berdoalah kepada Allah semata yang maha mampu, maha kuasa. Hatta takuna minal mu'mininal muwahhidin, agar anda menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Nah, ya, jadi ini adalah penjelasan tentang perumpamaan orang yang meminta kepada selain Allah. Dan ini penjelasan atau perumpamaan yang sangat gampang, yang sangat jelas, ya. Namun sekali lagi terkadang orang-orang tidak bisa menangkap perumpamaan yang jelas ini karena tertutupinya akal sehat mereka, ya, karena tertutupinya akal sehat mereka, sehingga mereka, ya, tersesat di dalam hal ini. Taib, kita masuk pada bab yang ke-17. Qala al-muallif rahimahullah, kaifa nanfi asyirka billah, bagaimana kita menghilangkan syirik kepada Allah, bagaimana agar kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Qala rahimahullah, inna nafya syirki billahi ta'ala la yatimmu illa binafyi thalathati anwa'in minasyirk. Sesungguhnya menghilangkan kesyirikan kepada Allah Ta'ala tidak sempurna melainkan dengan menghilangkan 3 macam bentuk kesyirikan. Ya, 3 macam bentuk kesyirikan. Meskipun di sini beliau menyebutkan ada 4. Ya, ada 4. Kita bacakan yang pertama. Awalan, asyirku fi af'alir rabb, syirik di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wadzalika bi an ya'taqida, yang demikian itu dengan meyakini annama Allahi khaliqan aw mudabbiran akhar, bahwasanya ada pencipta dan pengatur alam semesta yang lain selain Allah.
Jadi perbuatan syirik di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana itu meyakini ada Tuhan yang lain yang menciptakan, yang mengatur urusan selain Allah. Ka'tiqadi ba'di sufiyah, seperti keyakinan sebagian orang-orang sufiyah, bi anna Allah sallama ba'da maqalidil umur, bahwa Allah itu telah menyerahkan sebagian kendali urusan-urusan di alam semesta ini ila ba'di awliyaihi, kepada sebagian wali-walinya, minal aqtab, dari wali-wali kutub, litadbiriha, agar mereka mengaturnya. Jadi Allah memiliki perwakilan, ya, minal aqtab, dari wali-wali kutub. Ini terkait dengan daerah, ya, ada kutub utara, selatan, timur, barat. Ya, wali daerah selatan itu fulan, wali fulan. Jadi kekuasaan di daerah selatan itu di tangan wali fulan. Nah ini, wahadal i'tiqadu, dan perhatikan keyakinan ini, lam yakulhul musyrikuna qabla al-Islam, tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrik sebelum masa Islam. Hina sa'alahumullah, ketika Allah bertanya kepada mereka, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah, dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah bertanya kepada mereka, wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Ini, jadi orang-orang musyrikin di zaman dahulu tidak pernah terjatuh pada kesyirikan yang seperti ini. Apa? Meyakini Allah itu memiliki sekutu di dalam mengatur urusan alam semesta. Yang tadi kita sampaikan, Allah memiliki perwakilan di dalam kekuasaannya. Ya, jadi yang mengurusi daerah selatan bumi, wali selatan misalkan. Ya, yang mengurusi daerah utara bumi, wali utara misalkan. Ya, wali apa? Yang ngurusi gunung. Tergantung gunungnya di mana. Ya, wali utara menguasai segala macam keadaan di bumi bagian utara. Wali bagian selatan tidak ngutak-atik sama sekali. Ya, nah, ini keyakinan yang tidak pernah dikatakan oleh orang musyrik di zaman dahulu. Termasuk di antara penjelasan dari para ulama kita bahwa orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan orang musyrik di zaman dahulu. Salah satunya dalam hal ini, orang musyrik ketika ditanya siapa yang mengatur segala urusan, Allah, tegas mereka. Karena apa? Kesyirikan mereka dalam hal uluhiyah, menyerahkan ibadah. Dalam berdoa, ya, mereka berdoa kepada selain Allah. Berharap, ya, bergantung kepada selain Allah, ya, tapi mengakui pencipta selain Allah enggak pernah ada terbesit di dalam bentuk mereka. Dengan tegas mereka mengatakan ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi, Allah. Siapakah yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian, Allah. Jadi mereka tidak pernah meyakini sedikit pun ada Tuhan yang menguasai bagian dari alam ini selain Allah. Nah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu dalam hal ini lebih baik. Ya, dalam hal ini lebih baik. Taib. Kemudian qara'tu fi kitabil kafi fi raddi 'alal wahabi. Saya mengatakan aku pernah membaca di dalam kitab Al-Kafi fi raddi 'alal wahabi. Wa muallifuhu sufiyun qala fi, penulisnya seorang sufi dan dia berkata, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba makhluk, ya, yaquluna lisyai'i, yang mereka bisa mengatakan terhadap sesuatu
kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Luar biasa. Bukan Allah loh ini, ya, bukan Allah, tetapi hamba-hamba Allah, manusia. Jadi ada keyakinan kalau manusia itu sudah sampai pada tingkatan tertentu, kalau sudah sampai pada derajat tertentu, dia bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ini jadi ular, jadi ular. Ya, kamu jadi monyet, maafan ya, maaf. Misalkan kamu jadi monyet, jadi monyet. Ada keyakinan seperti itu. Oleh karena itu, tidak heran kalau wali-wali semacam ini begitu diagungkan, khawatir kualat. Ya, nanti saya dirubah jadi monyet lah, bahaya. Akhirnya tunduk, sungkem, sujud. Ya, tadi disebutkan apa, wali majdzub tadi. Ya, kalau walinya sudah marah, bahaya. Wal Qur'anu yukadzibuhum qailan, dan Al-Qur'an mendustakan mereka. Ini Al-Qur'an yang kita bacakan dalam surat Yasin. Nah, surat yang sering mereka baca. Ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah ini ya, kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Nah, kalau ini kita sepakat dan kita yakini Allah berkehendak melakukan apapun yang Dia inginkan. Tapi kalau hamba tidak bisa. Tapi keyakinan dari penulis kitab tadi, bisa. Ada hamba-hamba Allah yang memiliki hak istimewa, mampu untuk mewujudkan apapun yang ia inginkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman mendustakan keyakinan mereka, ala lahul khalqu wal amr, dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Ketahuilah hanya milik Allah lah al khalqu wal amru, yang bisa menciptakan dan yang memerintah. Maka jelas keyakinan Allah memiliki wakil di dalam pengelolaan alam semesta ini adalah keyakinan yang batil. Dan keyakinan ini sekali lagi hanya ada di akhir zaman, hanya ada di kalangan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Adapun di zaman dahulu, zaman jahiliyah, tidak ada keyakinan semacam ini. Mereka orang-orang musyrikin di zaman dahulu tidak pernah meyakini ada yang menguasai, mengelola alam semesta selain siapa? Allah. Nah, dalam hal rububiyah, dalam hal keyakinan Allah itu Tuhan, maka mereka lebih baik dibandingkan dengan orang musyrik di zaman ini. Sanian, yang kedua, bagaimana kita bisa menghilangkan kesyirikan adalah asyirku fil ibadati wad du'a, yaitu kita harus menghilangkan kesyirikan di dalam ibadah dan doa. Nah, ini berlaku sejak dulu, kesyirikan di dalam ibadah dan doa. Wa huwa an ya'budu wa yad'u ma'allahi ghairahu, yaitu menyembah dan berdoa bersama dengan Allah selain Allah. Perhatikan ya, yang namanya syirik itu bukan berdoa kepada selain Allah semata, hanya berdoa kepada selain Allah. Tapi yang namanya syirik itu menyekutukan, berdoa kepada Allah iya, berdoa kepada selain Allah juga iya. Disitulah letak kesyirikannya, menyekutukan, menyamakan. Ya. Jadi ketika orang, lu saya kan juga menyembah Allah, iya, tapi engkau juga menyembah kepada selain Allah. Nah, disitulah letak kesyirikan. Jadi kalau orang meyakini kesyirikan itu kalau kita nyembah kepada selain Allah saja, kalau kita hanya berdoa kepada selain Allah. Sedangkan saya kan berdoa juga kepada Allah, tapi kadang-kadang juga berdoa kepada selain Allah. Nah, ini justru kesyirikan ini di sini. Ya.
Jadi menyeru dan berdoa kepada selain Allah, meskipun dia juga berdoa kepada Allah. Siapa itu? Minal anbiya'i was salihin, baik yang dimintai doa itu para nabi, tentu yang sudah meninggal dunia, was salihina, orang-orang saleh. Kal istighatsati bihim, seperti beristighatsah kepada mereka. Wa du'aihim, berdoa kepada mereka, inda syada'idhi warrakha, di saat sempit maupun lapang. Ya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa kepada selain Allah di saat sempit maupun lapang, ini adalah kesyirikan orang-orang dahulu atau sekarang? Kalau orang dahulu gimana? Orang-orang dahulu berbuat syirik kepada Allah, meminta kepada selain Allah saat apa? Saat lapang. Kalau mereka sedang bahagia, ketika mereka sedang lapang, baru mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di saat sempit, di saat mereka terdesak dalam kondisi sulit, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Nah, lagi-lagi ini perbedaan yang mendasar antara orang-orang musyrikin di zaman dahulu dengan yang sekarang. Dahulu mereka hanya berbuat syirik ketika lapang, lupa sama Allah. Tapi ketika sempit mereka faham yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah, makanya mereka ikhlas di dalam ibadah. Mereka sudah lupakan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah kalau mereka dalam kondisi terdesak dan sempit. Nah, sekarang kita lihat sendiri, di saat susah, di saat lapang, ya, orang-orang musyrikin di zaman sekarang meminta kepada selain Allah. Ya. Wa hadza ma'al asafi katsirun fi hadhil ummah, dan ini sangat disayangkan terjadi banyak pada umat ini. Wa yahmilu wizrahul akbar, dan yang akan menanggung dosa besar ini ba'dul masyayikhi, sebagian masyayikh, kalau kita ya sebagian tokoh agama, alladzina yu'ayyiduna hadzal naw'a minasyirk, yang mereka mendukung jenis kesyirikan semacam ini, bismit tawassul, dengan nama tawassul, ya, mencari wasilah. Yusammunahu bi ghairi ismihi, mereka telah menamakan tawassul ini bukan dengan nama aslinya. Kenapa? Li'anna tawassula, karena tawassul itu talabun minallahi biwasitatin, meminta kepada Allah dengan perantara. Wa hadzal ladzi yaf'alunahu, sedangkan yang mereka lakukan ini talabun min ghairillah, meminta kepada selain Allah. Meskipun tidak kita pungkiri, meminta, memohon kepada Allah dengan perantara yang tidak disyariatkan juga masuk di dalam kesyirikan. Ya, cuman kalau kesyirikannya itu langsung meminta kepada selain Allah, ini lebih parah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, al-madad ya Rasulullah, tolonglah kami, berikanlah kelapangan kepada kami ya Rasulullah, ya Jilani, ya Badawi. Wa hadza talabu ibadatun li ghairillah, maka permintaan seperti ini adalah bentuk ibadah kepada selain Allah. Li'annahu du'aun, karena ini adalah doa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita mau menghilangkan kesyirikan di dalam diri kita,
maka kita harus menghilangkan kesyirikan dalam ibadah, dalam doa. Bagaimana caranya? Murnikan ibadah kita dan doa kita hanya kepada Allah. Jangan tertipu dengan nama tawassul, tetapi pada hakikatnya meminta kepada selain Allah secara langsung. Meskipun sekali lagi tidak kita pungkiri, ya, sebagian mereka itu memang meminta kepada Allah tetapi melalui perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, meminta kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah mati. Ini yang menjadi syubhat mereka. Kita nggak minta kepada mereka kok, kita meminta kepada Allah cuman lewat perantara orang soleh yang sudah mati. Apakah ini kesyirikan? Iya. Mengapa kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan sedikit pun kalau mau mencari perantara lewat mereka. Tadi sudah kita sampaikan, menjadikan perantara untuk doa kita kepada Allah itu hanya 3 yang diperbolehkan, hanya 3 yang disyariatkan. Dan ini sudah pernah kita bahas, ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya kita meyakini sesuatu yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah dulu dengan bahasa al-kauni wasyar'i, ya, meyakini sesuatu secara kauni, secara alami, secara hal yang sudah kita pahami bersama, dan meyakini sesuatu dengan sebab syariat. Ya, seperti kita meyakini kalau mau kenyang makan, kalau kita mau tidak haus minum. Ini adalah usaha dari segi kauni. Ya, kita semua tahu supaya kita bisa kenyang ya makan. Kalau kita mau punya anak ya menikah. Ya. Ini adalah kauni. Adapun syar'i, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam habatus sauda ada kesembuhan. Lalu di antaranya madu. Ya. Maka kita meyakini dengan minum madu, dengan sebab madu kita dengan izin Allah sembuh, itu boleh. Ya, sebab kauni dan sebab syar'i. Nah, ini kalau nggak salah bahasanya seperti itu. Ya, kenapa kamu minum habatus sauda? Nah, karena ada dalilnya. Maka saya meyakini atas izin Allah dengan minum habatus sauda itu bisa datang kesembuhan dari Allah. Nah, itu sebab yang syar'i. Dan sebab yang syar'i ini harus menunggu datangnya dalil. Datangnya dalil. Dan dulu yang pernah kita contohkan masalah yang sering terjadi di saat kita masih kecil, apa? Menahan buang air dengan apa? Ngantongi batu. Nah, ada nggak sebabnya secara kauni dan syar'i? Secara syar'i ada nggak dalilnya? Wahai manusia, kantongilah batu, kamu bisa ngempet buang air. Tidak ada kan? Secara kauni, apa hubungannya ngantongi batu dengan apa? Dengan buang air, menahan buang air? Nggak ada. Demikian pula, apa hubungannya orang yang sudah mati dengan menyampaikan doa kita kepada Allah? Dan mereka mendengar doa kita, maka dibantah oleh Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-14, 13 dan 14, walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Dan mereka yang kalian seru, kalian mintai kepada selain Allah, mereka tidak memiliki kemampuan meskipun hanya setipis kulit lapisan biji kurma. In tad'uhum, jika kalian menyeru mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengarkan doa kalian.
Walau sami'u, seandainya mendengar, mastajabu lakum, dan mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan untuk kalian. Nah ini ya. Nah justru karena keyakinan orang yang sudah mati bisa mendengar, menyampaikan doa, disitulah letak kesyirikannya. Nah ini kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang, terkadang langsung minta kepada kuburan. Nah ini lebih parah lagi. Jadi bedanya apa? Tipis. Kalau di zaman dahulu meyakini Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi lewat perantara orang yang sudah mati. Kalau sekarang ada kalanya langsung minta kepada orang yang sudah mati. Nah, kemudian wal madadu la yutlabu illa minallahi ta'ala, padahal pertolongan dan kelapangan itu tidaklah diminta kecuali hanya dari Allah. Allah berfirman, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dalam surat Nuh ayat ke-12. Dan Allah lah yang memberikan kelapangan, yaitu banyak, yaitu harta dan anak keturunan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, wa minasyirki fil ibadah. Jadi ketiga ini sebenarnya masuk di nomor 2 ya. Masuk di nomor 2. Karena apa? Di awal pembahasan bab yang ke-17 penulis menyebutkan kita kalau mau menghilangkan syirik maka kita harus menghilangkan 3 macam kesyirikan, gitu ya. 3 macam jenis kesyirikan. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam ibadah. Nah yang ketiga sebenarnya masuk pada nomor 2, cuman diluaskan. Apa itu? Termasuk syirik di dalam ibadah, syirkul hakimiyah, syirik dalam masalah hukum. Idza taqadal hakima awil mahkuma adama, atau idza taqadal hakimu awil mahkum, apabila seorang hakim dan seorang rakyat meyakini ada masalahiyati hukmillah, tidak maslahatnya hukum Allah, au ajazal hukma bi ghairihi, atau membolehkan hukum selain hukum Allah. Hati-hati, ini termasuk jenis kesyirikan. Meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, atau meyakini hukum Allah itu hukum yang tidak membawa kebaikan. Maka siapapun yang meyakini, dia terjatuh pada kesyirikan, baik hakimnya ataupun kita sebagai rakyat biasa. Nah ini termasuk kesyirikan di dalam ibadah, dan ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, rabi'an, yang keempat, kalau kita mau menghilangkan kesyirikan maka kita wajib menghilangkan asyirku fis sifat, syirik di dalam sifat, yaitu yang dimaksud sifat-sifat Allah. Wadzalika bi an yasifa ba'da khalqihi, yang demikian itu, ini contoh kesyirikan dalam sifat, yaitu mensifati sebagian makhluk Allah minal anbiya'i wal awliya, dari kalangan para nabi dan para wali, wa ghairahum, dan selain mereka, bi ba'di sifatil khasati billah, sebagian sifat yang khusus milik Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya mirip dengan kesyirikan yang pertama. Bedanya syirik yang pertama dari segi perbuatan. Ada sebagian hamba Allah yang mampu mengatur urusan alam semesta selain Allah, perwakilan-perwakilan Allah tadi. Jadi mereka mampu berbuat, mereka mampu melakukan, mereka mampu mentakdirkan sesuatu di wilayah kekuasaan mereka. Yang tadi kita sebut wali apa? Wali kutub. Ya, wali kutub. Nah, adapun kesyirikan yang keempat ini, keyakinan bahwa ada makhluk Allah yang memiliki sifat yang khusus hanya dimiliki Allah, seperti ka ilmil ghaibi masalan, ilmu gaib. Ya. Jadi meyakini ada sebagian makhluk Allah yang tahu ilmu gaib.
Wa hadha an-naw'u muntashirun baina as-sufiyyati wa man ta'athara bihim. Dan kesyirikan semacam ini tersebar di kalangan orang-orang sufi dan yang terpengaruh dengan mereka. Ka qaulil Busairi yamdahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapannya Al-Busairi ketika memuji Nabi secara berlebihan. Perhatikan ya, yang kita garis bawahi di sini bukan pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Memuji Nabi itu suatu kebaikan. Tetapi kalau berlebihan ini adalah keburukan. Ya. Jadi Al-Busairi itu mengatakan fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dan sesungguhnya di antara kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya. Dan di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu lauh wal qalam. Apa al-lauh yang dimaksud? Lauhul mahfuz, catatan takdir alam semesta. Jadi Nabi meyakini Busairi meyakini Nabi itu tahu ilmu apa yang tercatat di lauhil mahfuz, ilmu gaib. Dan Nabi tahu apa yang telah ditulis oleh pena-pena tersebut, yang ditulis oleh pena di dalam takdir tersebut. Nah ini ya, maka jangan sampai ketika kita mengkritisi semacam ini lalu kita dituduh berarti Anda tidak senang dengan pujian kepada Rasulullah. Nah, kan begitu biasanya ya, kalian tidak suka dengan pujian terhadap Rasulullah. Bukan tidak suka dengan pujian, tapi kalau mau memuji jangan berlebihan, karena ini sendiri pesan Nabi SAW. Beliau mengatakan la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa bin Maryam. Kan begitu keyakinan orang-orang Nasara, meyakini bahwa Nabi Isa juru selamat mereka yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Itu berlebihan. Maka kaum muslimin dilarang mengikuti jejak langkah mereka. Namun inilah kenyataannya. Dan ini sekaligus membenarkan sabda Nabi SAW. Apa itu? Bahwa umat Islam ini akan senantiasa mengekor kepada Yahudi dan Nasara. Ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian ini umat Islam akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke lubang bob, binatang melata di padang pasir yang gak mungkin manusia bisa masuk, kalian tetap ikut-ikutan masuk. Artinya hal yang mustahil di dalam Islam, tapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasara, pasti ada yang ikut-ikutan. Seperti ini Al-Busairi memuji Nabi secara berlebihan karena mengikuti caranya orang Nasara di dalam memuji Nabi siapa? Isa alaihissalam. Wa min huna jaa dalalu ba'dil dajjalin. Dari sini datanglah kesesatan sebagian dajjal. Alladzina yaz'umuna ru'yatar rasuli sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, yang mereka mengklaim melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sadar, bukan mimpi loh ya. Kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin, yakin? Mungkin, yakin. Meskipun harus dipastikan juga. Kamu mimpi ketemu Rasul? Iya, saya mimpi ketemu Rasul. Gimana? Beliau tiba-tiba botak yo. Nah, pasti salah. Loh, tapi kan Nabi SAW mengatakan setan tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpiku. Betul. Setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tetapi sangat memungkinkan kalau setan itu ngaku.
ngaku sebagai Rasul. Ketemu di mimpi, kenalan, siapa Anda? Oh, saya Rasulullah. Wih, langsung gumun. Ya, maka perhatikan masyarakat muslimin, mimpi bertemu dengan Rasulullah itu sesuatu yang bisa, mungkin terjadi. Namun harus benar-benar yang ditemui itu apa? Rasulullah SAW. Dalam hal ini para sahabat yang jelas-jelas tahu. Tapi kalau kita harus mencoba untuk mengcross check terlebih dahulu. Sifat-sifat orang yang kita ketemu di dalam mimpi persis gak dengan Rasulullah? Kalau iya, maka itu adalah mimpi yang indah. Berarti Anda betul bertemu dengan Rasulullah di alam mimpi. Nah, masalahnya ada keyakinan sebagian kalangan bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Maka ini jelas kesesatannya para dajjal. Kenapa dikatakan dajjal? Karena dajjal itu pendusta. Ya. Nah, kemudian ini lanjutannya gini. Dan kalau kita lihat, tiba modus. Apa itu? Wa yas'alunahu amma khafi alaihim min bawatini nufusi man yukhalituhum. Lalu mereka, orang-orang yang diklaim pernah bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga, bertanya kepada Rasulullah hal yang samar, hal yang tersembunyi dari isi hati orang-orang yang bergaul dengan mereka. Wa yuriduna ta'mirahum fi ba'di syu'unihim, dan yang ingin untuk mengatur, ya, dan mereka ini menginginkan untuk mengatur sebagian urusan mereka. Nah, gimana kalau sudah dikenal, pernah ketemu Rasul, wah, ngantri orang datang ke rumahnya, tanyakan Rasul dong, bagaimana nasib saya nanti? Sebentar, ya, kasih janji, saya sudah ketemu Rasulullah, Anda harus melakukan ini, pasti ramai. Ya, jadi tujuan mereka apa? Untuk mengatur urusan orang supaya orang itu datang ke dia. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana liya'lama mithla dzalika fi hali hayatihi, tidak pernah tahu hal yang seperti itu ketika beliau hidup. Kama hakal Qur'anu anhu biqaulihi, sebagaimana Al-Qur'an menghikayatkan beliau di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 188. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Seandainya aku, yaitu Rasulullah, tahu hal yang gaib, maka aku pasti akan mendapat banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Nyatanya beliau banyak mendapatkan ujian, hal-hal yang tidak mengenakkan. Diusir, saat hijrah diancam dibunuh, ya. Kemudian saat perang Uhud, gigi beliau patah, beliau terluka, beliau hampir yaitu terbunuh. Kalau beliau tahu hal yang gaib, ya bahasa kita apa, bisa ngeles. Tahu kalau ada musuh mau nyerang sehingga bisa menghindar. Tapi nyatanya beliau terluka. Bukti kalau beliau tidak tahu hal yang gaib. Di saat apa? Beliau masih hidup. Dan para sahabat nggak pernah tanya, ya Rasulullah, nasibku nanti gimana, jodohku gimana. Yang para sahabat tanyakan itu adalah bagaimana agar bisa beramal soleh, amalan apa yang paling afdol. Nah, kalau kita tanya nasib, jodoh, rezeki, ya. Nah, fa kaifa ya'lamu dzalikal ghaiba ba'da wafatihi wa intiqalihi ila rafiqil a'la. Lalu bagaimana beliau bisa tahu hal yang gaib setelah beliau wafat dan beliau berpindah kepada Ar-Rafiq al-A'la, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga logika yang sangat-sangat sederhana. Beliau ketika hidup tidak pernah meramal, tidak pernah tahu hal yang gaib. Ya. Lalu sekarang ada sebagian kalangan yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah, sekali lagi bukan di alam mimpi, di alam nyata, lalu bisa berbincang dan berkonsultasi dengan Rasulullah dalam perkara yang gaib.
Ini sangat gak masuk akal. Wong Nabi ketika hidup saja gak pernah tahu hal yang gaib. Dan perhatikan, ketika orang-orang seperti ini muncul, yang sering ditanyakan masalah gaib yang terkait dengan dunia, bukan masalah gaib yang mereka ingin ketahui di dalam syariat ini. Contohnya, tolong tanyakan Rasulullah dong, sholat yang benar seperti apa? Nah, pernah ada seperti itu? Ya, karena kita kan nggak ketemu Rasulullah. Ini ada orang, katakanlah ya, yang aku pernah ketemu Rasul, bisa punya akses bertemu Rasul. Ada nggak yang tanya? Tolong tanyakan Rasulullah, sholat yang benar seperti apa? Atau hadis seperti ini sahih atau enggak? Nabi pernah ucapkan enggak? Tidak pernah ini terjadi. Karena memang ya jelas tidak akan mungkin bisa hal ini diketahui ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tapi poin intinya adalah kebanyakan orang-orang seperti ini hanya berkutat dalam urusan dunia, yaitu ramalan. Ya, tanyakan kepada Rasulullah. Maka ini hal yang sangat tidak masuk akal. Bahkan wahina sami'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdal jawari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar salah seorang budak wanita yang masih kecil taqul, mengatakan, memuji Rasulullah, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di sisi kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Ada budak kecil wanita bersenandung syair memuji Rasulullah yang isinya Rasul ini tahu hal yang gaib. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'i hada wa quli billadzi kunti taqulin, rawahul Bukhari. Tinggalkan ucapan seperti ini. Ucapkanlah yang biasa kamu ucapkan saja. Artinya, memuji Rasulullah boleh, tapi sebutkan pujian yang baik, pujian yang memang itu real. Ya. Bersolawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, mendoakan Rasulullah, silakan. Tapi kalau mengklaim Rasulullah tahu hal yang gaib, maka Nabi sendiri menegurnya. Nah ini ya, warusulu, dan para rasul itu qad yutli'uhumullahu ala ba'dil mughayyabat. Memang terkadang Allah menampakkan sebagian hal yang gaib. Perhatikan ya, beda antara Rasul tahu hal yang gaib dengan apa? Rasul ditampakkan kepada Allah sebagian hal yang gaib. Kalau meyakini Rasul tahu hal yang gaib, kapanpun Nabi mau mencari tahu bisa. Dan ini dipastikan tidak terjadi pada Rasulullah. Ya, dipastikan Nabi SAW tidak mengetahui. Tetapi ada sebagian perkara yang memang Allah tampakkan kepada Rasul SAW. Dan dalam hal ini Allah berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul, dalam surat Al-Jin ayat ke-26-27, yang artinya Allah lah yang maha mengetahui hal gaib, dan Allah tidak menampakkan hal gaib itu kepada seorang pun kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Perhatikan ya, jadi Allah tidak akan pernah menampakkan hal yang gaib kepada seorang pun. Jadi secara asal tidak ada seorang pun yang tahu hal yang gaib kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Berarti hanya sebagian Rasul yang pernah Allah tampakkan hal gaib, bukan semua hal gaib. Jadi bukan semua hal gaib, tapi sebagian hal yang gaib kepada sebagian Rasul. Dan ini sangat berbeda ketika meyakini Rasul tahu hal yang gaib, apalagi bukan Rasul. Nah,
Kebanyakan kita masih banyak yang meyakini ada orang-orang tertentu mengetahui hal yang gaib. Dan cara kita membantah, menjatuhkan mereka gampang. Kalau mau ngetes, datang ke dukun, tanya ke dukun, Pak, saya mau minta tolong kepada Anda dan saya akan memberikan upah 1 juta rupiah. Wih, tapi ada syaratnya. Dia tanya, apa syaratnya? Loh, katanya tahu hal yang gaib. Mudah nggak ini? Paham nggak? Kita balik langsung. Kalau orang tahu hal yang gaib ya nggak perlu tanya syaratnya apa. Tapi mereka pasti tanya, apa syaratnya? Mereka ingin duit kok. Ya. Nah, jadi ini membuktikan mereka nggak tahu hal yang gaib. Jadi mereka itu hanya berdusta, hanya dusta, ya. Maka kesyirikan di dalam sifat. Jangan sampai kita pernah meyakini ada seorang pun yang tahu hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Rasul, apalagi meyakini Rasul masih bisa ditemui dan masih bisa ditanya-tanyai hal yang gaib. Ini mustahil terjadi. Kalaupun ada, sekali lagi dipastikan orang ini kehilangan akalnya. Ya, Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.